Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan mata kuliah Fikih Kontemporer atau Fikih Muamalah Kontemporer. Jadi mohon untuk didengarkan dengan baik. Agenda yang ingin saya sampaikan adalah penjelasan deskripsi mata kuliah, kemudian penyampaian silabus, selanjutnya kriteria dan sistem penilaian, dan yang terakhir aturan perkuliahan. Saya awali dengan deskripsi mata kuliah. Ini adalah mata kuliah wajib program studi yang ada di PEBI, dan saya mengharapkan ketika mengikuti perkuliahan ini kalian bisa memiliki pemahaman tentang konsep-konsep fikih muamalah ekonomi. Nah, jadi ini dikaitkan dengan persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang itu sifatnya kontemporer dalam muamalah maliyah. Nah, terkait dengan apa yang ada di lembaga keuangan dan perbankan syariah. Nah, untuk silabus setidaknya kita ada 12 kali pertemuan diskusi. Untuk poin pertama itu masih saya menjelaskan, kita diskusi mulai pada poin yang kedua. Nah, ini merupakan gambaran umum saja. Nanti kalau misalnya kalian pengen lihat bahasan-bahasan yang lebih detailnya, kalian bisa lihat di RPS yang sudah saya upload di Simak. Jadi tolong untuk di-download apa yang sudah saya masukkan di Simak ya. Nah, kemudian nanti saya akan juga menjelaskan melalui aplikasi Zoom terkait penjelasan yang lebih detailnya. Ini merupakan gambaran umumnya saja, jadi bisa kalian lihat satu persatu. Untuk tugas-tugas, ada tugas kelompok, ada individu, dan ada kuis, tapi nanti nggak tahu waktunya, tapi pasti ada kuisnya. Nah, kemudian untuk referensi bisa dari buku, bisa dari jurnal, dan bisa dari internet. Nah, karena kita berada dalam pandemi wabah COVID, dan saya rasa kalian akan sulit untuk ke perpus, jadi minimal 2 buku saja dan minimal 3 jurnal. Nah, kemudian sistem penilaian makalah, saya nggak segan ngasih nilai makalah 100 kalau misalnya dia sesuai dengan kriteria ini gitu ya, jadi mohon disesuaikan. Saya lanjut ke aturan pembuatan makalah. Nah, untuk halaman dia minimal 12, maksimal 17, itu di luar koper, daftar isi, dan daftar pustaka. Kemudian untuk peletakan nomor halaman, kalau misalnya di bawah bab itu di bawah tengah, kalau misalnya setelahnya di kanan atas. Jarak 1,5 spasi, jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, teks Arab kita menggunakan tradisional Arabic, font 14, margin kiri dan atas 4 cm, margin kanan dan bawah 3 cm. Untuk identitas penulisan bab dan subbab bisa kalian lihat. Nah, untuk pembuatan footnote dan daftar pustaka, kalian bisa lihat di layar kalian bagaimana cara membuat footnote dari buku, footnote dari internet, kemudian daftar pustaka dari buku dan internet. Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk sistem dan kriteria penilaian, sistemnya namanya penilaian acuan patokan atau PAP. Jadi penilaian dosen terhadap mahasiswa itu adalah haknya dosen, tapi juga penuh tanggung jawab. Jadi apa yang dinilai dosen adalah apa yang ditunjukkan mahasiswa, seberapa aktif mahasiswa, seberapa mahasiswa itu benar dalam menjawab UTS dan UAS gitu kan. Nah, untuk tugas dan kehadiran 30%, UTS 30%, UAS 40%. Saya rasa kalian sudah tahu tentang kriteria ini. Untuk aturan perkuliahan daring, jika 15 menit tidak presensi kehadiran, saya anggap tidak hadir. Perkuliahan melalui aplikasi Zoom wajib berpakaian rapi, tidak diperkenankan meninggalkan diskusi selama diskusi berlangsung, izin atau sakit, silakan sertakan surat keterangan, dan maksimal ketidakhadiran adalah 3 kali. Saya rasa kalian semua sepakat ya. Oke, sepakat. Terima kasih. Untuk diskusi tentu ada pemateri, ada moderator, dan ada penanggap umum dan penanggap utama. Untuk aturannya, penyampaian materi 10-15 menit, sampaikan poin penting dan jangan terlalu textbook. Nah, kemudian untuk moderator, menjadi pemimpin dan pengendali diskusi, membuka diskusi, menjelaskan tujuan, mengatur jalannya diskusi, memberikan stimulasi, menyimpulkan hasil diskusi, dan menutup diskusi. Peserta terdiri atas penanggap utama dan penanggap umum. Tentu penanggap utama dia wajib memberikan kritik dan saran dan pertanyaan bagi pemateri, dan penanggap umum tidak diwajibkan tapi disunahkan. Jadi disunahkan itu diharapkan sangat untuk aktif berdiskusi. Forum diskusi dibagi atas 4 sesi, penyampaian materi, sesi tanggapan oleh penanggap utama dan penanggap umum, dan 2 kali sesi tanya jawab, tapi ini disesuaikan dengan ketersediaan waktunya ya.
Makalah diserahkan ke dosen pengampu dalam bentuk file PDF, kelompok 1 hari sebelum pertemuan ketiga, kelompok 2 dan seterusnya serentak sebelum pertemuan keempat. Dan juga dibuat presentasi bergerak atau presentasi animasi plus voice over, dikumpulkan 1 hari sebelum kalian maju diskusi. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait dengan kontrak perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.